Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Hestanti dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPE atau Personal Protection Equipment dan penanganan asam. Disimak ya. PPE Personal Protective Equipment merupakan peralatan pelindung yang digunakan oleh seorang pekerja untuk melindungi dirinya dari kontaminasi lingkungan. PPE dapat berkisar dari yang sederhana hingga relatif lengkap, seperti baju yang menutup seluruh tubuh pemakai yang dilengkapi dengan masker khusus dan alat bantu pernafasan yang dikenakan dikala menangani tumpahan bahan kimia yang sangat berbahaya. Bagian dari Personal Protective Equipment atau PPE yang pertama adalah perlindungan mata dan wajah, di mana proteksi mata dan wajah merupakan persyaratan yang mutlak yang harus dikenakan oleh pemakai dikala bekerja dengan bahan kimia. Kedua, perlindungan badan. Baju yang dikenakan selama bekerja di laboratorium yang dikenal dengan sebutan jas laboratorium ini merupakan suatu perlengkapan yang wajib dikenakan sebelum memasuki laboratorium. Tiga, perlindungan tangan. Kontak pada kulit tangan merupakan permasalahan yang sangat penting. Apabila terpapar bahan kimia yang korosif dan beracun, sarung tangan menjadi solusi bagi kita untuk tidak hanya melindungi tangan terhadap karakteristik bahaya bahan kimia tersebut. Sarung tangan juga dapat memberi perlindungan dari peralatan gelas yang pecah atau rusak, permukaan benda yang kasar atau tajam, dan material yang panas atau dingin. Keempat, perlindungan pernafasan. Kontaminasi bahan kimia yang paling sering masuk ke dalam tubuh manusia adalah melalui pernafasan. Banyak sekali partikel-partikel udara, debu, uap, dan gas yang dapat membahayakan pernapasan. 5. Pelindung kaki. Proteksi kaki untuk melindungi kaki kemungkinan tumpahan bahan kimia korosif atau beracun. Sepatu biasa yang tidak licin dan bertumit rendah dapat dipakai. Pemakaian sandal atau sepatu yang terbuka dapat dihindarkan. Yang pertama, bahan kimia beracun. Bahan kimia beracun merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila masuk atau meresap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Kedua, bahan kimia korosif. Bahan kimia korosif merupakan bahan kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan apabila terjadi kontak dengan bahan lain atau kontak dengan jaringan tubuh. Kerusakan dapat berupa luka, peradangan, iritasi, dan sensitisasi jaringan menjadi amat peka terhadap bahan kimia. Ketiga, bahan kimia mudah terbakar. Bahan kimia mudah terbakar merupakan bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang sangat cepat sehingga dapat menimbulkan ledakan. Keempat, bahan kimia peledak. Bahan kimia peledak merupakan suatu zat padat atau cair serta campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Kelima, bahan kimia oksidator. Bahan kimia oksidator merupakan suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar, tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Keenam, bahan kimia reaktif terhadap asam. Bahan kimia ini sangat mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau gas-gas yang beracun dan korosif. Umumnya, bahan-bahan yang reaktif terhadap air juga reaktif terhadap asam. Ketujuh, gas bertekanan. Gas bertekanan ini merupakan gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair
atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Gas-gas tersebut dapat disimpan dalam silinder dalam bentuk gas tekan. Ke-8. Bahan kimia radioaktif. Bahan kimia radioaktif merupakan bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikrocurie atau gram. Bahan kimia ini mampu memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma. Banyak dipakai untuk bahan sintetis atau analisis.